Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rodatur Rahma dengan NIM 2018-210028. Jadi, manajemen harga menjadi salah satu kebijakan penting sebuah perusahaan yang akan mempengaruhi tingkat penjualan produksi dari perusahaan. Dan kemudian faktor utama yang mempengaruhi manajemen harga adalah soal strategi pemasaran. Semakin baik strategi pemasaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan, maka kemungkinan pihak perusahaan untuk menyajikan tawaran harga yang lebih ramah kepada konsumen. Laba tersebut akan tertutupi dari kemampuan dan strategi pemasaran kreatif yang dijalankan oleh pihak perusahaan. Kreativitas merupakan modal untuk mampu bersaing lebih baik di tengah pasar. Namun, apabila pemasaran yang dilakukan tidak maksimal dan tidak menggunakan cara-cara baru, langkah yang dilakukan adalah dengan upaya peningkatan harga jual, dan hal ini tentunya akan sedikit berdampak kepada minat konsumen terhadap produk atau layanan jasa yang ditawarkan. Kemudian yang kedua adalah metode memaksimalkan laba. Secara umum, tujuan perusahaan didirikan adalah untuk menghasilkan laba maksimal dalam jangka panjang. Laba usaha per unit produk yang besar tetapi tidak diimbangi dengan volume penjualan produk yang optimal, jelas hanya akan menghasilkan laba usaha total yang tidak optimal dan sebaliknya. Kombinasi antara harga jual dan volume penjualan yang paling menguntungkan harus dipilih untuk melihat dampak optimalnya terhadap perolehan laba usaha perusahaan. Seperti contohnya pada kasus PT Koinmas tersebut. Diketahui PT Koinmas membuat barang dengan kapasitas 140.000 unit per tahun dengan biaya tetap total sebesar 300 juta dan biaya variabel 7.000 per unit. Kemudian bagian pemasaran memperkirakan perubahan harga jual produk akan mempengaruhi secara langsung produk yang akan terjual seperti tampilan yang ada di slide berikut ini. Diketahui harga jualnya yaitu 20.000 dengan volume unit 20.000, 18.000 dengan volume unit 40.000 dan seterusnya. Kemudian berdasarkan data tersebut, manajemen PT Koinmas membuat tabel alternatif harga dan volume penjualannya itu sebagai berikut. Seperti yang terlihat pada tabel tersebut, bahwa nilai penjualan sebesar 400 juta didapatkan dari harga jual dikali volume penjualan. Seperti yang pertama ini, 20.000 dikali dengan 20.000 maka diperoleh nilai penjualan sebesar 400 juta. Kemudian biaya variabel didapatkan dari seperti yang ketahui tadi 7.000 per unit dikalikan dengan 20.000 maka diperoleh 140.000. Kemudian biaya tetapnya seperti yang diketahui tadi terdapat 300 juta. Kemudian setelah diketahui laba ruginya yaitu didapat dari nilai penjualan dikurangi total biaya variabel dikurangi total biaya tetap. Maka seperti contohnya yang tabel pada kolom baris pertama ini 400 juta dikurangi 140 juta dikurangi 300 juta maka dihasilkan 40 juta yaitu rugi. Kemudian bisa kita lihat ke bawah, setelah dirinci dan ditotal terdapat laba yang paling tinggi yaitu sebesar 260 juta didapat dari harga jual yaitu 14.000. Maka kesimpulannya itu harga jual optimal yang dapat mengakibatkan perolehan laba yang maksimal adalah 14.000 per unit produk. Yang ketiga yaitu contoh soal. Seperti dengan metode tersebut, harga jual per unit produk dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya per unit ditambah jumlah tertentu sebagai laba atau margin yang dikehendaki pada unit tersebut. Yaitu rumusnya biaya total ditambah margin sama dengan harga jual. Seperti contoh soal berikut. Usaha catering mendapatkan order 200 porsi pada acara pernikahan. Biaya diperkirakan 5 juta dengan rincian sebagai berikut. Biaya bahan baku yaitu sebesar 2.500.000, kemudian biaya tenaga kerja sebesar 1.500.000 dan biaya lain-lain sebesar 1 juta. Jika menginginkan laba 30% dari biaya total, maka perhitungannya
5 juta ditambah 30% dikali 5 juta yaitu sama dengan 6.500.000. Jadi harga setiap porsinya yaitu 32.500. Nah, kemudian 32.500 ini didapat dari 6.500.000 dibagi 200 porsi.